Jungle. Selamat sore untuk kita semua di baik masyarakat Sulawesi Selatan. Saya menyikapi apa yang disampaikan oleh Pemuda Peduli Demokrasi di Sulawesi Selatan, bahwa ada SOP yang diatur oleh Perbawaslu untuk terkait dengan penanganan laporan bahkan pun temuan, sehingga apa yang dipertanyakan terkait dengan laporan dan laporan para pendemo itu, saya melihat dari semua sisi itu adalah global, tidak menyertakan syarat formil dan material kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu memproses. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan TOVOT. TOVOT itu adalah rapat pleno tertinggi Bawaslu untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan, adalah pelanggaran administrasi. Itu rapat pleno tertinggi dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun oleh rapat pleno itu. Sehingga dari hasil yang disampaikan oleh para pendemo, kami melihat secara aturan bahwa itu tidak semuanya, tidak menyertakan syarat formil dan material dalam pendemo itu, hanya menyampaikan gagasan-gagasan dan lain sebagainya. Saya menyampaikan kepada para media bahwa berkaitan dengan distrik Teminabuan itu kami sudah mengeluarkan rekomendasi perbaikan pada saat faktual, sehingga para aparat kampung, jangan distrik Teminabuan, semua distrik kami sudah keluarkan rekomendasi perbaikan, baik aparat kampung, para penyelenggara, kepala desa, ASN, TNI Polri, nama di dalamnya sudah dicoret oleh KPU, sehingga rekomendasi kami sudah berlaku dan KPU telah melaksanakannya. Nah, itu yang saya sampaikan pada media seperti itu. Berkaitan juga dengan perdebatan antara Panos Distrik dengan KPU di Kampung TOVOT itu kami sudah menyelesaikan. Kami memberikan teguran kepada KPU. Itu karena dalam rapat pleno tertinggi di Bawaslu, sehingga dari semua poin yang disampaikan oleh para pendemo, saya melihat poinnya tidak menyertakan syarat-syarat itu. Kalau menyertakan syarat-syarat, siapa yang dilaporkan, siapa yang dirugikan, siapa yang punya KTP, itu syarat orangnya harus jelas. Nama, tempat lahir, tempat kejadian, tanggal, di mana itu harus jelas. Karena kita bicara produk hukum, bukan kita bicara naluri atau asal-asal kita bicara. Itu yang saya sampaikan kepada para media. Dan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa silakan melaporkan semua kejadian apapun yang terjadi kepada Bawaslu. Jangan dulu sampai seperti barang sudah selesai baru melaporkan dari belakang. Berarti kita menganggap bahwa kadaluarsa. Semuanya kadaluarsa. Jadi di dalam peraturan itu 7 hari diketahui sudah harus ada. Tetapi ketika itu tidak ada, tidak dilaporkan sampai dengan selesai, maka dianggap kadaluarsa. Jadi ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh peraturan Bawaslu kita. Iya, demikian seperti apa yang saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh divisi pengawasan secara teknis. Tempat lahir, tempat kejadian, tanggal, di mana itu harus jelas. Karena kita bicara produk hukum, bukan kita bicara naluri atau asal-asal kita bicara. Itu yang saya sampaikan kepada para media. Dan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa silakan melaporkan semua kejadian apapun yang terjadi kepada Bawaslu. Jangan dulu sampai seperti barang sudah selesai baru melaporkan dari belakang. Berarti kita menganggap bahwa kadaluarsa. Semuanya kadaluarsa. Jadi di dalam peraturan itu 7 hari diketahui sudah harus ada. Tetapi ketika itu tidak ada, tidak dilaporkan sampai dengan selesai, maka dianggap kadaluarsa. Jadi ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh peraturan Bawaslu kita. Iya, demikian seperti apa yang saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh divisi pengawasan secara teknis. Terkait dengan apa yang di pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pemuda Peduli Demokrasi Kabupaten Sorong Selatan, ya
Bawaslu tetap akan mengacu pada peraturan Bawaslu 14/2017 yang mengatur tentang penanganan pelanggaran pada pemilihan bupati, wali kota, dan itu yang menjadi jalan kepada Bawaslu. Jadi kami tetap Bawaslu melakukan prosedur itu sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi pada saat pendemo itu mereka datang mendemo, kami telah menerima surat dan benar mereka melakukan aksi, dan kami menerima juga mereka memberikan beberapa poin yang kemudian poin-poin itu sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan kemudian Bawaslu sendiri tentu mengacu pada ketentuan tadi peraturan Bawaslu 14/2017 itu tentang penanganan pelanggaran. Pada saat demo mereka tidak menyertakan laporan yang utuh kepada Bawaslu, dan kalau ada laporan resmi Bawaslu akan melihat apakah memenuhi syarat formil material atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, maka itu kita akan prosesnya ada. Tapi pada saat mereka mendemo kan tidak ada menyertakan syarat formil material atau laporan yang utuh secara tertulis kepada Bawaslu. Tapi kami merasa bahwa semua proses aduan atau hasil demo dari teman-teman itu, pokok-pokok dan poin itu kami sudah menindaklanjuti dengan beberapa distrik yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Ketua. Ada beberapa rekomendasi-rekomendasi dan proses yang Bawaslu sudah melakukan. Jadi tidak serta-merta teman-teman berpandangan bahwa kami tidak menindaklanjuti. Kami sudah menindaklanjuti itu dengan rekomendasi-rekomendasi kepada KPU dalam perbaikan, dan itu kami mempunyai semua dokumen dan data yang utuh dan kuat bagi kami. Jadi silakan, kalau persoalan masalah dengan Gakumdu, ya Bawaslu dengan Gakumdu tentu kita akan bekerja sama dalam proses MOU yang sudah ada. Dan yang ada pada hari ini kita sudah proses itu sampai pada mendapatkan rekomendasi terhadap persoalan di Seremuk, distrik Seremuk itu sendiri. Itu rekomendasinya kita sudah sampaikan kepada KPU. Dan kami berharap teman-teman pemuda, kalau memang teman-teman tidak merasa puas, bisa berkoordinasi dengan kami secara langsung di kantor Bawaslu, menanyakan supaya kami bisa menjelaskan. Tapi kalau teman-teman memintai pernyataan-pernyataan di media seperti ini, ya pada prinsipnya kami Bawaslu sangat terbuka dan kami akan bekerja sesuai mekanisme. Kami tidak bisa bekerja tanpa aturan. Karena kami berdiri dengan aturan, maka kami juga bekerja dengan aturan yang ada. Jadi semua proses yang berjalan tentang verifikasi faktual kami menganggap bahwa sudah final dan sudah selesai. Kita sekarang masuk pada tahapan berikut, yaitu tahapan pencalonan. Jadi sudah ada pleno penetapan terhadap pasangan calon independen dan seterusnya, kita sekarang ada pada tahapan pencalonan. Jadi saya berpikir bahwa marilah kita melihat semua proses tahapan ini dengan baik, dengan aturan-aturan yang ada, supaya kita menempatkan pada posisi yang benar. Kita tidak bisa saling mempersalahkan, karena kami Bawaslu sangat terbuka untuk bekerja sesuai dengan asas pemilu yang ada. Begitu, mungkin itu dari saya selaku Koordif SDM, mungkin itu.